Perkenalkan, nama saya Dery Sijomesak dengan NIM 20030200081. Kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mengantar sosiologi mereview buku ke-13, yaitu tentang sosiologi bersifat kumulatif dan progresif. Abstrak, asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajar dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerja yang dianggap asli, meskipun penilaiannya tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahuinya secara disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, meskipun menghasilkan data baru tidak serta dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru ditambah dengan efek kesegaraan dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademis. Lagi pula ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat atau terkadang tidak oleh siswa kita. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin dan mampu memahami dan mengevaluasi materi secara kritis, maka dia dikatakan maju. Tetapi kemudian saya ingin menyarankan agar tidak juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang, tetapi bukanlah kita juga menganggap bahwa perkembangan mikro individualistik seperti itu hanyalah sebagian dari disiplin ilmu yang lebih besar. Namun mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa kita daripada yang ingin kita pikirkan, dan pada kenyataannya kita hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kita, dan bahwa tidak ada bukti di mana kita berakhir, yaitu umum kita. Tingkat pemahaman kehidupan sosial dan fenomena sosial apakah lebih maju dengan generasi sebelumnya? Tetapi jika itu masalahnya, dan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa kemajuan disipliner telah dicapai, mengapa begitu banyak dari kita cenderung berasumsi atau setidaknya bertindak seolah-olah kita berasumsi bahwa ini sedang terjadi? Mungkinkah kita adalah korban ilusi? Setidaknya ada satu alasan bagus mengapa hal ini mungkin terjadi, dan ini berkaitan dengan hal baru. Jika kita bertanya pada diri sendiri, mengapa beberapa artikel dan buku dikutip secara luas sementara yang lainnya tidak, atau memang mengapa beberapa sosiologi diberi penghargaan sementara yang lain tidak, kami cenderung menemukan bahwa jawaban biasanya dibingkai di dalam bahasa umum yang menekankan kebaruan atau orisinalitas. Memang ini adalah jawaban yang umumnya ditemukan dalam pembenaran untuk penghargaan ini, karena juga untuk mengambil keputusan tentang publikasi, berkali-kali kata ini muncul, dan di satu sisi tampaknya nalar cukup mampu. Lagi pula tidak ada yang akan dipuji karena mengulangi rumus lama yang sama atau menyajikan interpretasi, penjelasan atau catatan lama yang sama. Namun ini semua sama mengkhawatirkan, dan untuk alasan yang sangat baik. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang jelas mendasari penilaian semacam ini, seperti yang
diamati oleh Karen Cerullo pada tahun 2016. Artikel yang telah dilihat seiring berjalannya waktu memiliki karakteristik penting ini. Biasa dikatakan klasik, sering tidak terlihat dalam cahaya itu saat pertama kali disajikan untuk publikasi, atau setidaknya tidak oleh mayoritas wasit. Apa yang disarankan ini adalah bahwa banyak artikel yang benar-benar inovatif mungkin tidak akan pernah diterbitkan. Demikian pula ini adalah penilaian yang mungkin akan dibatalkan di masa depan ketika informasi dan data baru muncul. Ini tentu membawa saya pada alasan kedua untuk kegelisahan. Ini adalah sejauh mana pengamanan argumen, metodologi, atau perspektif teoritis dinilai baru atau inovatif. Sangat tergantung pada sejauh mana mereka yang membuat penilaian ini mengenai sejarah disiplin ilmu sebelumnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang masa lalu, semakin mudah untuk melihat argumen atau ide-ide sebagai sesuatu yang baru dan inovatif ketika ini bukan masalahnya. Ini adalah poin yang ditemukan oleh Herbert Gans yang mengamati bahwa melupakan masalah berfungsi untuk meningkatkan atau secara artifisial untuk memastikan jumlah temuan asli, dan karenanya tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Namun fakta bahwa sosiologi menderita amnesia kolektif semacam ini sudah mapan. Terkadang seseorang benar-benar dapat menemukan kembali roda tertentu, namun seringkali roda baru terlihat sangat mirip dengan roda yang lama. Apa yang mengkhawatirkan dalam hal ini adalah sejauh mana kurikulum dari sebagian besar gelar sarjana dan pasca sarjana menghilangkan diskusi rincian sejarah disiplin. Bisa dipastikan akan ada beberapa diskusi terhadap tahap-tahap awalnya dan fokus khusus pada mereka yang dianggap sebagai para pendiri. Sementara perkembangan terkini mungkin juga akan aktivitas sosiologi yang tetap bagi generasi sosiologi kontemporer. Faktanya kemungkinan adalah seiringnya berjalannya waktu, setiap generasi sosiologis akan mengetahui lebih sedikit tentang sejarah disiplin ilmu dari para pendahulunya, karena jumlah yang harus dipelajari bertambah sementara ukuran kurikulum tetap kurang lebih sama. Selain itu, kekhawatiran saat ini akan cenderung menentukan periode mana di masa lalu jika ada yang dianggap relevan dengan pemahaman tentang masa kini. Apakah ketidakpedulian terhadap sejarah disiplin itu benar-benar tidak disengaja produk sampingan yang tidak menguntungkan dari kurikulum yang padat, atau mungkinkah ini cara yang nyaman untuk menghadapi sejarah kota-kota di disiplin? Dengan awal yang salah, perubahan arah dan belakang perspektif teoritis masa depan ini tentu saja memberikan kesempatan bagi calon sosiolog muda. Jika mereka ingin memanfaatkannya, yang perlu mereka lakukan jika mereka ingin membuat reputasi untuk diri mereka sendiri adalah menjelajahi jurnal 15 atau 20 tahun yang lalu dengan tujuan untuk mengambil apa yang tampak seperti pendekatan, argumen atau konsep yang menarik, dan kemudian mendaur ulangnya untuk penggunaan kontemporer. Tetapi kemudian sifat pokok dari disiplin tersebut berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel, mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung, belum lagi perubahan teknologi, tentu saja menghasilkan sosiolog disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tetap berujung untuk dipelajari. Oleh karena itu, apa yang secara luas dinilai sebagai wawasan baru diperoleh melalui proses sederhana mempelajari fenomena baru. Ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat ini di internet, media sosial, dan teknologi digital.
Sayangnya, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya tidak merupakan kemajuan dalam pemahaman, kecuali pengetahuan ini berkaitan dengan satu atau dua lebih masalah inti yang sedang berlangsung dalam disiplin ilmu. Dengan kata lain, memahami fenomena baru ini tidak sama dari sudut pandang disiplin ilmu. Sebagai pemahaman baru, ini tentu saja mungkin mengarah pada wawasan seperti itu, tetapi kenyataannya adalah bahwa kemungkinan besar sehingga sebagian besar studi semacam itu akan berdampak kecil atau tidak sama sekali pada tingkat pemahaman disipliner secara keseluruhan. Oleh karena itu, studi semacam itu mungkin paling baik dicirikan sebagai memiliki kebaruan palsu dengan data yang pada kenyataannya sangat biasa-biasa saja, menyamar sebagai aslinya. Dalam hal ini, perbandingan dengan ilmu alam bersifat instruktif. Menemukan jenis bintang baru atau bukan sekadar bintang baru hampir pasti akan menambah pemahaman teoretis tentang pembentukan bintang, dan bahkan mungkin merupakan tambahan bagi astrofisika secara lebih umum. Demikian pula, penemuan spesies amfibi baru kemungkinan akan membantu ahli biologi memahami pembangunan jenius tersebut dan dapat membantu dalam memahami proses yang keanekaragaman spesies. Sebaliknya, studi tentang apa yang secara luas dianggap sebagai fenomena sosial baru seperti tarian atau genre musik baru atau bentuk baru aktivitas kriminal misalnya tidak memiliki signifikan teoritis seperti itu, karena hal baru semacam ini biasanya tidak merupakan kelas fenomena baru, hanya bentuk terbaru dari kelas yang telah lama dipahami dengan baik. Akibatnya ini tidak mungkin menghasilkan kemajuan dalam pemahaman teoritis. Fakta bahwa sosiolog cenderung berasumsi bahwa memetakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tambahan nyata untuk pemahaman disipliner, mungkin adalah salah satu alasan utama mengapa diasumsikan bahwa disiplin berkembang ketika ini tidak terjadi. Terlalu mudah misalnya untuk berasumsi bahwa studi tentang fenomena sosial utama seperti kelas sosial harus menghasilkan tambahan yang nyata pada pemahaman sosiologis. Namun meskipun temuan yang berasal dari proyek semacam itu mungkin akan menambah pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat yang bersangkutan, dan karenanya dalam bahwa rasa hormat akan menjadi berharga dan menarik, mereka tidak akan mewakili kenyataan yang nyata. Peningkatan pemahaman disipliner kecuali mereka berhasil menjalankan fenomena umum stratifikasi sosial. Ini adalah masalah utama dalam mengukur kemajuan data baru. Semuanya sangat baik, tetapi kecuali jika dapat ditunjukkan untuk menjelaskan pernyataan sentral umum yang sedang berlangsung di jantung disiplin, maka itu saja hanya data baru. Kenyataannya adalah termudah di dunia untuk menghasilkan data baru dalam ilmu sosial. Demikian hasil review buku 13 saya. Sekian dan terima kasih.